kisah Nabi Sulaiman dan cincin beliau. Diceritakan oleh Wahab bin Munabbih, Nabi Sulaiman mendengarkan ada di satu pulau di tengah lautan. Pulau itu disebut Saidun. Ada raja yang sangat agung, dan manusia jarang yang sampai ke pulau tadi itu. Nabi Sulaiman adalah raja yang sangat perkasa, yang bukan hanya menguasai manusia, bahkan jin, angin, binatang. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan dengan bala tentaranya diangkat oleh angin, disampaikan ke pulau tadi itu, Pulau Saidun. Berangkat Nabi Sulaiman dan sampai di situ dengan bala tentaranya, manusia, jin, bahkan binatang buas. Diperangi itu kerajaan dan sampai akhirnya dibunuh itu raja. Setelah dibunuh, maka segala yang ada di sana menjadi tawanan Nabi Sulaiman. Termasuk di antara tawanannya adalah putri daripada raja tadi itu. Putri si raja. Rupanya putri ini cantik. Nabi Sulaiman tertarik, maka diajak putri dari itu masuk Islam, dan akhirnya masuk Islam itu putri. Ketika masuk Islam, cuma minim ilmu pengetahuannya, minim imannya, dan dia selalu setiap saatnya ketemu dengan Nabi Sulaiman nangis, susah, sedih. Kemudian si perempuan ini nampak selalu sedih, selalu menangis, dan Nabi Sulaiman sangat cinta dengan ini perempuan. Nabi Sulaiman menegur, kenapa kamu ini? Kenapa kamu itu menangis? Apa yang menimpa kamu ini? Kurang apa kamu? Tinggal di istana, disediakan segala keperluan kamu. Kata si perempuan ini, aku kehilangan ayahku. Loh, kamu mendapatkan kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan ayahmu. Benar, tapi aku selalu kalau ingat ayahku sedih, kata dia, karena aku ini sangat cinta dengan ayahku. Tolonglah wahai suamiku, buat aku patung ayahku ada di rumah sini, untuk aku mengingat setiap saatnya, untuk melebur, menghibur hatiku yang sedih, yang susah jika aku mengingatnya. Akhirnya Nabi Sulaiman merintahkan setan untuk membuat, Nabi Sulaiman itu setan pun takluk dalam kerajaannya, untuk membuat patung yang mirip dengan ayahnya atau yang serupa dengan ayahnya, dibuatkan. Beneran itu patung dirawat, setiap hari diganti baju pakai oleh si anak tadi itu. Cuma tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman, ada yang dilakukan
yang tidak baik itu perempuan oleh itu perempuan. Jadi setiap pagi dan sore kalau nggak ada Nabi Sulaiman keluar, dia melakukan sujud kepada itu patung bersama pembantu-pembantunya, bersama budak-budaknya, tanpa diketahui oleh Nabi Sulaiman. Dan itu terjadi sampai 40 hari. Akhirnya Nabi Sulaiman itu punya orang khusus, orang soleh yang kemarin tadi itu, Asif bin Barkhiyah, yang Allah berikan ilmu yang sampai mengetahui sirru ismillahil a'zam, rahasia ismullahil a'zam. Kemarin sudah diterangkan, siapa orang yang mengetahui rahasia ismullahil a'zam, maka doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini menjadi orang khusus Nabi Sulaiman. Kapanpun ketemu dengan Nabi Sulaiman akan diterima. Kemudian si Asif bin Barkhiyah ini menegur Nabi Sulaiman, Nabi Allah, ya Nabi Allah, aku merasakan ada selain Allah disembah di rumahmu. Hah? Di rumahku, kata dia. Iya. Selain Allah disembah di rumahku. Iya. Inna lillahi wa inna raji'un, kata Nabi. Ini musibah ini. Siapa yang melakukan? Istri kamu mengajak budak-budaknya sujud kepada patung ayahnya yang kamu buat untuk menghibur hatinya, untuk melebur kesedihan hatinya ketika mengingat ayahnya. Langsung Nabi Sulaiman datang ke rumah, pecah itu patung, dihancurkan itu patung. Jengkel betul Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman meminta satu pakaian khusus, ada dikatakan thiyabut thahirah, itu pakaian yang dibuat oleh, yang ditenun oleh para gadis, yang dijahit oleh para gadis. Alhasil gadis-gadis bahkan yang belum balik, pakaian khusus itu. Nabi Sulaiman minta, sini, aku minta pakaian itu. Udah keluar Nabi Sulaiman mengembara dari padang pasir, ingin menangkan jiwa, munajat kepada Allah. Dia beber di situ sejadahnya, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis kepada Allah, istighfar kepada Allah dari apa yang terjadi ada di rumahnya. Demikianlah Nabi Sulaiman setiap harinya itu yang ia lakukan. Kemudian malam hari dia pulang, kemudian pagi hari terus begitu. Nabi Sulaiman betul-betul merasa Nabi Sulaiman tadi itu sedih dengan kejadian itu. Satu saat Nabi Sulaiman itu punya cincin, rahasia kerajaannya, kekuasaannya ada di cincin tadi itu. Cincin ini kalau Nabi Sulaiman masuk ke kamar mandi untuk membuang hajat, dititipkan dengan seseorang yang disebut Al-Aminah, Aminah namanya, dan dia adalah orang perempuan amanat yang memegang amanatnya Nabi Sulaiman. Cincin itu dititipkan sama dia. Atau jika Nabi Sulaiman mendatangi istrinya, cincin itu dititipkan sama dia. Perempuan ini menjaga, tidak mau menyerahkan kecuali kepada Nabi Sulaiman. Karena ada satu kejadian pensyirikan, kekufuran, kemaksiatan yang besar di rumah Nabi Sulaiman, setan bisa berupaya untuk mengkelabui di situ. Ketika cincin Nabi Sulaiman tercopot dan di tangan si Aminah tadi itu,
Nabi Sulaiman masuk dalam kamar mandi, setan membentuk diri menyerupai Nabi Sulaiman. Kemudian setan tadi itu mendekat kepada si Aminah. Mana cincinnya? Cincinku ini dikasih, dipakai. Ketika dipakai cincin tadi itu oleh si setan, semua hormat. Binatang-binatang hormat, jin-jin hormat, manusia semuanya hormat. Dan dia duduk ada di singgasana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi, bentuknya udah lain, cincin dipakai orang lain. Sama si setan tadi itu. Ada menyatakan nama setan itu Sokher. Bentuknya lain, datang kepada Aminah tadi itu si Nabi Sulaiman. Mana cincinku? Siapa kamu? Nggak tahu. Sulaiman. Sulaiman apa? Ente ngaku-ngaku aja. Itu Sulaiman duduk ada di kursi, udah diambil cincinnya. Maka sadar Sulaiman, waduh, ini berarti aku mendapatkan pelajaran dari Tuhan ini. Ini gara-gara ada kesyirikan yang masuk dalam rumahku ini. Ada kemaksiatan besar yang masuk dalam rumahku. Maka setiap Nabi Sulaiman mengenalkan diri kepada orang, Nabi Sulaiman semua tertawa. Ini orang stres ngaku Sulaiman katanya. Bertamu kepada orang untuk minta makan ditolak. Akhirnya Nabi Sulaiman sampai ada di pantai bekerja ngangkat ikan, taruh di atas kuda atau gerobak begitu. Nanti kalau sudah dia bekerja sampai sore hari, gajinya adalah kasih 2 ikan. Nanti yang satu dijual untuk beli roti, yang lainnya dibakar untuk ikannya. Itu terjadi, saudara.